Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nano Suwarno, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Bersama rekan saya, silakan Bu, perkenalkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Depi Sartika Sari, guru di SD Negeri 4 Babakan, dan pada saat ini saya mengajar di kelas 1. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi yaitu praobservasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observasi dalam melakukan kegiatan observasi seperti supervisi akademik. Gimana kabarnya Bu Repi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Dan tetap semangat pastinya. Nah, keren. Bagaimana kabarnya Bapak Nano? Alhamdulillah saya juga selalu sehat dan selalu semangat ya Bu. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu kepada Ibu. Kita mulai saja ya Bu ya. Iya. Dari pertanyaan yang pertama. Oke. Tujuan dari pembelajaran kali ini, apa yang akan Ibu capai seperti itu? Oke, tujuan yang akan saya capai dalam pembelajaran nanti yaitu murid mampu mengeksplorasi banyaknya benda yang dapat direpresentasikan dan dibaca menggunakan gambar dan diagram. Ya. Dan meningkatkan kemampuan murid tentang memahami kebaikan dari menyusun gambar. Baik, ada dua ya Bu ya. Berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas yaitu ada dua, bisa saya simpulkan. Yang pertama, murid mampu mengeksplorasi banyaknya benda, kemudian dipresentasikan dan menggunakan gambar atau diagram atau tabel ya Bu ya. Dan yang kedua, barusan saya simak juga, meningkatkan kemampuan siswa tentang memahami kebaikan dari menyusun gambar. Mungkin dari gambar itu nanti para murid dapat mendapatkan informasi gitu ya Bu ya. Baik. Ya, lanjut ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua nih Bu. Dari pembelajaran yang Ibu nanti, area pengembangannya seperti apa Bu? Dan difokuskan kemana seperti itu Bu? Yang akan saya fokuskan dalam pembelajaran nanti yaitu ke pengetahuan dan keterampilan, di mana murid mampu memiliki perhatian terhadap bilangan dengan mengamati menu makanan favorit, dan murid mampu memahami keistimewaan dan jumlah benda yang telah disusun sedemikian rupa. Jadi Ibu itu nanti akan lebih fokus pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Jadi sangat komplit sekali itu ya Bu ya. Pengetahuan dan keterampilan. Ya, sikap juga pasti akan muncul di situ. Jadi yang sudah bisa saya simpulkan, murid mampu memiliki perhatian terhadap bilangan dengan mengamati menu makanan favorit. Ada tabel. Ya. Kemudian murid mampu memahami keistimewaan dan jumlah benda yang disusun nantinya sedemikian rupa ya. Baik Bu. Lanjut Bu, pertanyaan yang ketiga. Tujuan sudah, terus pengembangan yang akan difokuskan sudah. Yang ketiganya nih, strateginya Bu. Strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Pada saat pembelajaran nanti yaitu saya akan menggunakan strategi pemetaan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Yang kedua, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat belajar murid. Dan yang ketiga yaitu pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid yang nantinya akan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu murid yang berdasarkan minatnya yang belajarnya dengan visual, audiovisual, dan kinestetik. Baik. Sangat-sangat luar biasa ya Bu ya. Dan yang bisa saya kemudian dipaparkan kembali, strategi apa sih yang nantinya Ibu Depi persiapkan. Yang pertama itu Ibu Depi yaitu pemetaan kebutuhan kesiapan belajar murid ya Bu ya. Di situ kan ada proses, produk,
Kemudian ada juga, oh di sini berarti Ibu akan lebih fokus ke proses dan produk seperti itu ya Bu ya? Iya. Dan akan nanti juga pemetaan melalui minat belajar murid, dan yang terakhir sesuai dengan profil belajar murid. Iya. Kemudian murid itu nantinya akan dikelompokkan 3 kelompok sesuai dengan profilnya, seperti ada anak yang kinestetik, anak yang visual, anak yang auditory, seperti itu ya Bu ya? Oke, keren sekali Bu. Ya, sekarang lanjut tuh pertanyaan yang keempat nih. Jadi pertanyaan yang keempat ini, media apa yang akan Ibu gunakan? Media yang akan saya gunakan, mungkin nanti saya nanti akan membuat kartu makanan. Jadi nanti saya print berbagai macam makanan, digunting menjadi seperti kartu gitu. Nanti anak-anak akan memilih makanan mana yang mereka sukai atau favorit makanan mereka. Dan saya nanti akan sediakan tabel di papan tulis. Nanti setelah anak-anak mendapatkan makanan, atau setelah anak-anak tahu nih ini makan favorit saya, nanti ditempel di tabel tersebut sesuai dengan namanya, soto atau spaghetti gitu, ditempel di situ. Nanti dari situ anak-anak bisa tahu tentang mengetahui mengeksplor banyaknya benda gitu. Melalui makanan favorit seperti itu ya. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sekaligus untuk menutup. Untuk pelaksanaannya, strateginya sudah, tujuannya sudah disampaikan sama Ibu, kemudian medianya juga sudah dipaparkan barusan dengan menggunakan media print atau dicetak, yaitu memanfaatkan makanan favorit anak-anak ya. Sangat menarik sekali nanti ya Bu ya. Jadi ditempel, kemudian Ibu juga sudah mempersiapkan diagram atau tabelnya. Nantinya kemungkinan yang menempelnya sesuai dengan makanan favorit mereka masing-masing seperti ya. Kemudian diidentifikasi berapa sih jumlah yang disukai makanan favorit A sampai C semuanya gitu. Oke. Ya, pertanyaan yang terakhir ya. Kira-kira kapan nih Bu waktunya? Waktu pelaksanaannya nanti dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 hari ini. Hari ini banget ya berarti ya Bu ya. Oke, karena tujuannya juga sudah ada, terus medianya juga sudah disiapkan, strateginya sudah disiapkan. Tinggal waktunya hari ini ya Bu ya. Oke, siap. Jadi pelaksananya akan hari ini dilaksanakan. Masya Allah sangat mantap sekali persiapannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Nah, apa yang akan Ibu harapkan akan terlaksana dengan baik dan membuat menjadikan hasil yang terbaik dari yang sudah kita kerjakan ya Bu ya. Demikian percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Nah, sekarang marilah kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Fajar. Ayo Fajar, kita berdoa dulu, disiapkan. Siap berdoa.
Vino kemana? Oh, bolos enggak, tadi udah ada izin ke ibu orang tuanya. Vino katanya izin, ada acara katanya sama mamahnya. Nah, alhamdulillah ya, tadi sebelum kita masuk, ibu ada apa itu? Rotasi emosi. Alhamdulillah semuanya anak-anak datang ke sekolah dengan apa? Senang dan gembira. Tidak ada yang ngantuk kan tadi? Tidak, berarti tidurnya udah benar ya. Tidur jam 9 harus sudah tidur biar datang ke sekolah dengan hati senang dan gembira. Apa? Anak-anak tahu nggak lagu sebelum kita makan? Tahu? Bisa kita nyanyikan? Bisa? Bisa. Nah, coba sekarang kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Sebelum kita makan, cuci tangan, menjaga kebersihan. Ada sisa makan jangan bersuara. Nah, dari nyanyian tadi sebelum kita makan harus apa dulu? Cuci tangan. Nah, anak-anak punya makanan favorit nggak? Punya. Makanan favorit itu makanan kesukaan yang paling disukai sama anak-anak. Punya nggak? Punya? Nah, Nisa, makanan favoritnya apa? Nugget. Jian? Pisang. Pisang. Herliana? Chicken. Sila? Telur. Araceli apa? Mie. Siva? Ikan. Afifah? Mie. Fajar? Apa? Bingung. Fajar mah? Oh, sate. Tegar? Apa makanan yang paling kesukaannya? Sate. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yaitu mengeksplorasi banyak benda. Nah, dari belajarnya nanti ibu harapkan anak-anak itu dapat mampu mengeksplorasi banyak benda yang dapat dipresentasikan dan dibaca menggunakan gambar dan diagram. Nanti ada gambarnya. Yang kedua, ibu harapkan anak-anak mampu memiliki perhatian terhadap bilangan dengan mengamati menu makan siang sekolah. Jadi nanti dia bisa ya tahu bilangannya ada berapa gitu ya. Ya. Nah, ibu harapkan nanti setelah kita belajar hari ini, nah, ibu harapkan anak-anak bisa seperti yang tadi ibu sebutkan, menghitung banyak benda ya. Melihat dari mengeksplorasi banyak benda ya. Nah, nanti dalam proses pembelajaran ya, ibu akan nanti anak-anak disuruh memilih dari beberapa banyak gambar makanan mana yang termasuk makanan favorit anak-anak. Nanti kita tempel di papan tulis ya. Nanti ketika pembelajaran. Nah, di dalam nanti pembelajaran ada 3 aspek yang akan ibu nilai. Yang pertama yaitu sikap anak-anak selama belajar apakah baik ya. Sikap yang baik itu yang gimana? Yang memperhatikan ketika ibu memberikan materi dan mengerjakan ketika ibu memberikan tugas. Yang kedua yaitu pengetahuan. Nah, nanti dari setelah ibu menjelaskan materi, anak-anak tahu nggak, bisa nggak mengerjakan apa yang ibu tugaskan nanti. Dan yang ketiga yaitu keterampilan. Terampil nggak, cepat nggak, cekatan nggak, gitu. Jangan diem terus. Harus aktif, terampil ya. Jadi ada 3 ya yang akan ibu nilai nanti dalam proses pembelajaran.
Perhatikan anak-anak ke depan. Sekarang lihat di papan tulis sudah ada tabel makanan favorit. Ini namanya apa? Tabel makanan favorit. Di sini ada berbagai macam makanan. Nanti anak-anak ada salad buah, ada spaghetti opor ayam. Nanti setelah anak memilih satu di sini, tempel ke sini ke tabel, tapi harus sesuai. Yang kare berarti di sini. Kalau anak-anak milih kare, kalau pilih opor tempelnya di sini. Kalau pilih spaghetti tempelnya di sini. Sekarang sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu, kelompok A. Ayo maju ke depan. Tadi kita sudah menempelkan makanan favoritnya ya di dalam tabel. Nah, udah kelihatan nih mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, atau mana yang malah tidak ada yang menyukai makanan itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi tabel makanan favorit, Ibu akan memberikan tugas yang harus anak-anak kerjakan. Nah, 88. Buka buku paketnya di halaman 88 untuk membantu nanti mengisi tugas yang Ibu berikan. Ibu sudah perhatikan anak-anak ke depan. Ibu sudah memberikan lembar kerja. Ini namanya lembar kerja yang harus diisi oleh anak-anak sendiri-sendiri ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kasih nama di atasnya, nama anak-anak sendiri. Setelah itu dijawab pertanyaannya yang bawah ini, dijawab. Menjawabnya dilihat dari tabel ini, tabel makanan favorit. Ya, mengerti? Mengerti nggak anak-anak? Sudah semuanya anak-anak mengerjakannya? Sudah. Mengerti? Bisa diisi? Diisinya sendiri-sendiri. Nah, sudah selesai. Sekarang kumpulkan ke Ibu, jangan rebutan. Sok, dari sini dulu. Sok, jangan rebutan, ngumpulkan anak. Oke. Lembar kerja anak-anak sudah mengerjakannya kan?
Mengerjakannya dilihat dari tabel. Nah, jadi makanan apa yang paling banyak? Makanan apa? Ah, ya, donat. Makanan apa yang paling sedikit? Peminatnya apa? Ya, nomor 3. Banyak anak yang menyukai spaghetti, ada berapa orang? 4. Ya. Nomor 4, berapa jumlah keseluruhan anak yang menyukai salad buah? Ada berapa? Nah, salad buah dan opor. Opor ada berapa? Oke, dan yang terakhir, mana yang lebih banyak disukai antara kare dan donat? Apa? Dari tabel sini, mana yang banyak disukai? Apa? Apa? Donat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas satu kali lagi. Nah, tadi kan ada yang suka donat. Ingat nggak siapa yang pilih donat? Ingat? Nah, yang pilih donat, coba sekarang gambar di buku tulis bentuk donat diwarnai atau bisa ada seres-seresnya. Tadi yang pilih donat siapa? Silakan sekarang anak-anak gambar donat di buku tulis. Yang tidak memilih donat, anak-anak tulis di buku seperti ini. Makanan. Yang tidak memilih donat, silahkan anak-anak tulis di buku tulis anak-anak. Tulisannya adalah ini, makanan favorit. Akunya diganti dengan nama anak-anak, ya. Makanan favorit Afifa adalah apa? Ya. Akunya diganti dengan nama anak-anak sendiri. Ditulis di buku tulis. Fajar? Makanan favoritku adalah donat karena enak rasanya. Jihan? Tiara? Ibu ada pertanyaan nih buat anak-anak. Bagaimana supaya anak-anak tadi yang nilainya masih belum bagus, supaya lebih bagus lagi nilainya dan hasil belajarnya supaya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Belajar apa? Belajar? Terus? Apa lagi? Nah, ibu mau tanya nih, bagaimana
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Depi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah baik ya, dan selalu semangat ya Bu ya tentunya ya. Alhamdulillah baik, hari ini saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Ismiati, dan pendampingan ini memiliki tujuan Ibu, di mana hari ini adalah lanjutan dari tugas yang saya, yaitu mengobservasi Ibu Depi pada proses pembelajaran kemarin ya Bu ya. Nah, kemudian dilanjutkan pada proses pembelajaran di kelas, saya sudah mengamati Ibu Depi, dan hari ini adalah pasca observasi. Dan pada pasca observasi ini saya juga didampingi oleh pengajar praktik. Nah, mohon maaf, apakah Ibu Depi sudah siap saya observasi hari ini? Sudah siap. Nah, ya. Santai aja ya Bu. Iya. Lanjut. Nah, nanti saya akan melontarkan pertanyaan kepada Ibu, silakan dijawab. Yang pertama nih Bu, perasaan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, apa yang Ibu rasakan seperti itu? Perasaan saya lega pastinya ya Pak, sudah bisa menyelesaikan pembelajaran kemarin bersama dengan Pak Nano. Alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar, anak-anaknya tertib, bisa dikondisikan dengan baik gitu. Ya, jadi Ibu perasaannya sangat lega ya Bu ya. Iya. Kemudian anak-anak juga bisa tertib dalam pembelajaran tersebut. Tentunya berjalan dengan baik seperti itu. Lanjut ya Bu ya. Kesan setelah proses pembelajaran Bu, kesannya seperti apa Bu yang Ibu rasakan seperti itu? Kesannya alhamdulillah sudah mulai baik ya Pak, karena di proses pembelajaran tadi anak-anak sudah mulai mengerti bagaimana belajar berkelompok dan berkolaborasi dengan teman-temannya, bekerja sama gitu. Jadi sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi di sini kesan Ibu itu sudah mulai baik ya Bu ya dalam pembelajaran. Anak-anak mudah mengerti dalam pembelajarannya, yaitu ada belajar kelompok atau berkolaborasi dengan gaya belajar masing-masing ya Bu ya. Dan sudah dipersiapkan dengan baik juga. Baik Bu, lanjut ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan rencana atau RPP yang Ibu buat Bu? Alhamdulillah saya rasa sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Hanya di bagian terakhir ada yang saya lewat, yaitu tentang penguatan materi untuk selanjutnya gitu. Yaitu ada yang saya lewatkan kemarin. Tapi kalau untuk dari proses dari awal sampai akhir sih alhamdulillah sudah sesuai dengan RPP dan saya rasa sudah maksimal gitu. Jadi proses pembelajaran apakah sudah sesuai dengan RPP yang Ibu rasakan itu sebagian besar sudah tercapai ya Bu? Hanya di bagian akhir ya Bu, ada yang terlewat, yaitu penguatan materi selanjutnya. Jadi anak-anak besok pembelajaran ini kita lanjutkan. Itu Ibu sedikit terlewatkan ya. Bisa dilanjut ya Bu ya? Iya. Dari kegiatan pembelajaran nih yang sudah maksimal menurut Ibu di bagian mananya Bu? Yang sudah maksimal di bagian yang anak-anak tentang proses pembelajaran berkelompok. Anak-anak sudah mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan teman-teman kelompoknya gitu. Jadi yang menurut Ibu sudah maksimal ya? Iya. Berarti Ibu merasa puas ketika proses pembelajaran anak-anak bisa beradaptasi tentunya dalam kelompoknya masing-masing. Bisa gitu, menyelesaikan tugasnya gitu. Karena kalau anak kelas 1 kan masih belajar kelompok itu masih belum ekstra butuh bimbingan ya Bu ya dari guru kelasnya ya. Nah, kemudian juga kemarin saya mengidentifikasi juga ketika anak-anak itu seru ketika menempelkan gambar favoritnya seperti itu ya Bu ya. Menempelkan makanan favorit mereka masing-masing ya. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, capaian kompetensi yang sudah tercapai oleh murid menurut Ibu nih kemarin? Menurut saya kemarin alhamdulillah ketercapaian semuanya sudah hampir 80% karena dilihat dari anak-anak sudah bisa mengidentifikasi, terus sudah bisa mengerjakan tugas yang saya berikan gitu, tugas individu ataupun tugas kelompok gitu. Saya rasa sih sudah 80% sudah bisa gitu untuk anak-anak. Berarti bisa saya simpulkan yang sudah dicapai itu sekitar
sekitar 80%. Iya, Dan sudah memahami anak-anak tentang materi yang kemarin saya ajarkan. Kemudian apa ya, analisis berdasarkan kesiapan belajar juga sudah Ibu perhitungkan ya Bu ya. Iya. Kemudian masih ada siswa yang perlu bimbingan. Iya. Dari setia kan itu baru 80%. Yang 20%-nya masih ada yang perlu bimbingan, yang ya perlu pendampingan khusus lah ya Bu ya. Yang lebih. Karena kemarin kan Ibu kan mata pelajarannya matematika ya Bu ya. Memang di situ kan anak ada yang sudah mahir dalam penjumlahan, pengurangan. Kemarin kan mengidentifikasi materi soal makanan favorit ya Bu ya. Di situ masih ada anak yang memang masih kebingungan, masih itu, bingung menghitung jumlahnya ada berapa gitu. Iya. Baik. Lanjut ya Bu. Capaian peningkatan pada pembelajaran Bu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu capaian yang meningkat pada pembelajaran setelah observasi kemarin. Yang ini saya tingkatkan yaitu proses seluruh rangkaian proses pembelajaran berdiferensiasi. Kan masih baru-baru ya Pak kalau pembelajaran berdiferensiasi. Saya inginnya ya ingin meningkatkan tentang cara belajar yang berdiferensiasi supaya anak-anak lebih asik. Itu nanti setelah asik kan anak-anak jadi lebih bisa untuk cepat memahami dan mengerti tentang pelajaran itu. Jadi capaian yang Ibu rasa itu sudah proses seluruh rangkaian pembelajaran ingin lebih meningkatkan diferensiasi gitu. Jadi setiap anak itu kan membutuhkan gaya belajarnya masing-masing seperti itu. Kemarin saya juga melihat Ibu sudah memetakan, sudah mengkelompokkan sesuai dengan profil belajar siswa masing-masing. Bagus sekali ya Bu ya, luar biasa. Selanjutnya Bu, setelah observasi di dalam kelas, apakah yang sudah dicapai? Yang setelah dalam kegiatan observasi di kelas, pengembangan saya mengharapkan murid mampu berkolaborasi dengan teman-temannya, bekerja sama atau kemarin kan sudah berkelompok gitu, mampu gitu memecahkan suatu soal dengan berkelompok, dengan berdiskusi dengan temannya atau saling membantu kekurangan, saling membantu kekurangan dari anak yang satu ke anak yang lainnya, makanya gitu, dikelompokkan tersebut gitu ya Bu ya. Jadi mengharapkan murid itu mampu lebih aktif dalam berkolaborasi dengan temannya, mampu tampil di depan dengan percaya dirinya ditingkatkan, meskipun tidak semuanya itu anak memiliki percayaan diri yang bagus, karena kadang-kadang anak yang berdiam diri tapi memang dia kreatif atau dia mampu dalam penulisan atau menggambarnya gitu kan. Ya, bagus ya Bu. Kemarin juga Ibu kan memberikan pilihan bagi anak yang suka donat, silakan menggambarnya dan itu ada hasil karyanya ya Bu ya. Kemudian anak yang favorit ini, kemarin saya lihat Ibu itu anak itu suruh membuat rangkaian kalimat sederhana seperti itu ya. Dan terlihat juga rasa peduli teman-teman teman yang sebangku gitu ya Bu. Di dalam kelompok itu sudah muncul rasa pedulinya gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dan yang terakhir nih Bu ya. Jadi apa sih harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya gitu setelah observasi ini gitu? Harapan saya semoga saya bisa melaksanakan pembelajaran seperti yang kemarin saya lakukan itu setiap hari dan selanjutnya terus menerus dan lebih meningkat lagi gitu, supaya anak-anak lebih aktif, terus belajarnya menyenangkan gitu dan sesuai dengan era sekarang gitu ya, yang berdiferensiasi gitu. Semoga saya bisa melaksanakan itu setiap hari dan lebih bagus lagi tentunya. Jadi harapan yang Ibu ingin laksanakan dalam pembelajaran selanjutnya itu lebih ke pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi memberikan pembelajaran sesuai minat dan bakatnya seperti itu ya Bu ya. Baik, agar pembelajaran itu yang bervariatif ke depannya seperti itu ya. Intinya kita saling sharing aja. Jangan lupa untuk daftar CGP selanjutnya agar kita lebih kuat lagi di SD 4 ya Bu ya. Jadi ada dari kaum Adamnya dan Hawanya, nanti kita berkolaborasi untuk kedepannya.
Masih ada angkatan selanjutnya. Semoga Ibu Depi daftar, saya bantu segalanya ya. Baik. Untuk kegiatan pasca observasi ini telah dilaksanakan. Terima kasih. Semoga pengalaman dari Ibu Depi bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi rekan sejawat yang ada di SD Negeri 4 Bakan ini, dari tergerak, bergerak, dan menggerakkan semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.